Not just about a football match tomorrow night and trying to win a game. Yes, we need results quickly. Pelatih Gillingham FC beri jawaban atas kunjungan Sintayong. Pelatih Gillingham FC Neil Harris memberikan respon atas kunjungan Sintayong ke Inggris yang meminta agar Elkan Bagot dilepas untuk timnas Indonesia. Harris mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kuasa penuh atas izin tersebut. Harris pun mengatakan saat ini Elkan, Gillingham FC, dan Ipswich Town akan saling berunding. Namun Harris tidak bisa menjamin apakah Elkan bisa akan dilepas nantinya. Dia sadar betul tim Asia khususnya ASEAN selalu memiliki turnamen khusus di akhir tahun menjelang Natal Piala AFF. Namun sayangnya ajang tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA sehingga membuat klub tidak harus melepas para pemain mereka. Dilepas ke timnas Indonesia, 3 pemain Persib Bandung jalani ritual khusus. 3 pemain Persib Bandung Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Rahmat Irianto mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Yang menarik, ketiga pemain itu menjalani ritual khusus sebelum dilepas ke timnas Indonesia. Ritual itu dilakukan sebelum Persib Bandung menggelar latihan normal di Stadion Sidolik pada Jumat 25 November kemarin. Dalam sebuah cuplikan video terlihat Ricky Kambuaya mendapatkan tugas khusus. Dia menjadi pemimpin doa sebelum dan sesudah latihan. Kemudian seusai mengakhiri latihan, Kambuaya dan Irianto membentuk barisan. Sementara teman satu tim mereka berada di sisi kanan dan kiri. Saat melewati lorong buatan ini, dengan kompak pemain tim Maung Bandung lain segera mengguyur mereka dengan air minum kemasan. Satu pemain lain yakni Mark Klok terlihat terlambat masuk barisan tetapi tetap mendapatkan guyuran dari rekan satu timnya. PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda makin mesra akan ada Garuda Select baru. PSSI sedang menjajaki kerja sama dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Beberapa program pun telah digodok, salah satunya adalah pembinaan pemain muda. Wakil Sekjen PSSI Baike Ira Puspita mengatakan pembinaan pemain muda ini seperti Garuda Select dalam bentuk lebih baru serta pengembangan sepak bola putri. Baike menambahkan PSSI saat ini sedang menyusun perincian kerja sama dengan KNVB yang nantinya dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau MOU. Di mana nota kesepahaman itu ditargetkan untuk ditandatangani kedua federasi pada 2023 atau lebih cepat. Sementara itu Indra Syafri menerangkan kemitraan dengan KNVB terdiri dari 2 persoalan yakni kepelatihan dan juga kurikulum. AFF Baike diproyeksikan jadi Exco AFC. PSSI mengincar satu tempat di Komite Eksekutif atau Exco AFC sebagai perwakilan dari Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF. Salah satu sosok dari PSSI yang berpotensi mengisi kursi di Exco AFC adalah Baike Ira Puspita. Sebab ia saat ini juga berstatus sebagai Wapres AFF periode 2022-2026. Sementara menurut Baike, perwakilan AFF yang berhak berada di Exco AFC akan ditentukan melalui pemungutan suara atau voting. Sementara itu Dirtek PSSI Indra Syafri mendukung penuh jika Baike maju sebagai perwakilan AFF di ALC. PSSI pun kata dia memang mesti mengambil setiap peluang untuk menjadi petinggi ALC. Pasang target tinggi bersama Timnas, Yaakob Sayuri harus bersaing dengan pemain bintang. Pemain serba bisa asal PSM Makassar Yaakob Sayuri bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022, di mana dirinya ingin bekerja keras bersama dengan rekan-rekannya selama membela Timnas Indonesia. Dia juga targetkan bisa membawa pulang Piala AFF ke tanah air. Namun di sisi lain, penyerang sayap PSM Makassar Yaakob Sayuri juga harus berjuang keras demi mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional Indonesia pada Piala AFF edisi kali ini. Pemain 25 tahun ini harus bersaing dengan nama-nama mentereng dan pemain abroad. Sebab Sintayong memainkan Yasa di sejumlah posisi seperti penyerang sayap dan bek sayap. Di posisi penyerang sayap, Yasa akan bersaing dengan Sadil Ramdhani yang bermain di Liga Malaysia, Egy Maulana Fikri yang bermain di Liga Super Slovakia, serta Witan Sulaiman yang juga bermain di Slovakia bersama FKAS Trenčín. Sementara di posisi bek sayap bersaing dengan Asnawi Magualam Bahar yang bermain di Liga 2 Korea Selatan, dan juga Pratama Arhan yang berkuat klub Liga 2 Jepang Tokyo Verdy. Namun Yasa tidak mempersoalkan persaingan dalam perebutan satu posisi di skuad Timnas Indonesia. Pulang dari Eropa, asisten Sintayong masih soroti mental pemain.
Asisten pelatih Timnas Indonesia U20 Dova Arianto menyoroti mental pemain usai menjalani pemusatan latihan atau TC di Eropa. Mata pemain Timnas Indonesia itu meminta Ronaldo Kuateh dan rekan-rekannya tidak menganggap sepele TC di Eropa. Sebab segala program yang disusun adalah bekal untuk Piala Dunia U20 2023 mendatang. Sementara itu, Arkan Fikri menilai dirinya mendapatkan banyak pengalaman dari pemusatan latihan di Eropa. Sebab memang selama di Eropa, Timnas Indonesia U20 tidak hanya berlatih semata, melainkan juga menjalani beberapa laga uji coba. TC Eropa usai, Garuda Nusantara kembali ke Indonesia. Timnas Indonesia U20 mengakhiri pemusatan latihan di Eropa pada Kamis 24 November dan kembali ke tanah air pada Jumat hari ini 25 November. Selama TC di Eropa, Timnas Indonesia U20 telah melakoni 7 laga dengan rincian 3 kemenangan, 2 kali imbang, serta 2 kali kekalahan. Asisten pelatih Timnas Indonesia U20 Dova Arianto pun memastikan para pemain Garuda Nusantara akan langsung dikembalikan ke klub masing-masing setelah kembali dari Spanyol. Lobi Gillingham FC, Sintayong jemput Elkan Bagot pulang. Melalui Instagram pribadinya, Sintayong mengabarkan bila ia telah bertemu dengan Elkan Bagot dan Gillingham FC untuk pemanggilan di Piala AFF 2022. Pada hari yang sama, Gillingham FC bertandang ke Broadfield Stadium, kandang dari Crawley Town dalam lanjutan League 2. Sayangnya Elkan Bagot tidak bermain dalam laga tersebut. Belum diketahui bagaimana kesepakatan Sintayong dan Gillingham FC untuk Elkan Bagot. Semoga saja kedatangan Sintayong mampu memberikan opsi terbaik untuk Elkan bisa bergabung ke Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Perjuangan Sintayong demi Timnas Indonesia dari Inggris langsung terbang ke Belgia. Selain Elkan Bagot, Sintayong juga akan terbang ke Belgia untuk melobi klub Sandy Walsh KV Mechelen terkait pemanggilan ke Piala AFF 2022. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Muhammad Iriawan melalui Instagram pribadinya. Sebelumnya, dalam wawancara dengan media Belgia GVA, Sandy Walsh memang berharap bila Sintayong akan melobi langsung dirinya dan KV Mechelen untuk bisa berlaga di Piala AFF 2022. Tak perhitungkan Timnas Indonesia, Vietnam sesumbar PD masuk final. Sebelumnya, Park Hang-seo mengisyaratkan tidak menjadikan Timnas Indonesia sebagai rival utama dalam ajang sepak bola kawasan Asia Tenggara ini, di mana juru taktik asal Korea Selatan itu lebih menyoroti Timnas Thailand yang dinilainya sebagai ancaman utama dalam upaya Vietnam menjadi juara di Piala AFF edisi tahun ini. Terkini sebagaimana dikutip dari situs resmi Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF, punggawa The Golden Star Warriors sesumbar jika negaranya bakal jadi yang terbaik. Hal itu disampaikan oleh pemain bertahan Kue Ngoc Hai pasca menjalani pemusatan latihan perdana bersama dengan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Jadwal padat Elkan Bagot jadi sorotan media Vietnam. Elkan Bagot tengah memperkuat klub kasta keempat Liga Inggris, Gillingham FC, di mana bek berusia 20 tahun itu merupakan salah satu pemain andalan klub tersebut. Oleh karena itu, salah satu media Vietnam The Town 24/7 ragu Elkan Bagot bisa tampil di Piala AFF 2022, di mana mereka menyoroti jadwal padat sang bek muda bersama dengan Gillingham FC di bulan Desember. Gillingham akan melakoni 6 pertandingan dengan 2 laga di akhir pekan, di mana lawan paling bergengsi mereka adalah ketika Gillingham melawan Wolverhampton Wanderers di babak 16 besar Piala Liga Inggris pada 20 Desember mendatang. Ketum PSSI klaim kemampuan Timnas U20 meningkat. Selama menggelar TC dan laga uji coba di Spanyol, skuad Garuda Nusantara belum pernah meraih kemenangan. Di mana dari 4 uji coba yang telah dijalani oleh Timnas U20 Indonesia, hasilnya 3 kali kalah dan sekali imbang. Meskipun demikian, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memuji performa dari Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Bahkan Iwan Bule mengklaim Timnas U20 mengalami perkembangan positif setelah menjalani pemusatan latihan di Eropa, Turki, Spanyol. Ia pun mengapresiasi perjuangan dan kerja keras dari skuad Garuda Nusantara. Posting foto tak terduga Justin Hubner diserbu netizen. Justin Hubner selalu menjadi pilihan pelatih Sintayong kala Timnas Indonesia U20 melakoni laga uji coba. Ia pun kerap kali memposting aksi-aksinya di atas lapangan di media sosial Instagram @JustinHubner5. Namun postingannya kali ini membuat netizen Indonesia menyorotinya karena janggal. Ya, saat berfoto Justin Hubner terlihat jinjit. Hal itulah yang membuat netizen Indonesia salah fokus. Hal tersebut lantaran Hubner sebenarnya memiliki postur yang paling tinggi di antara punggawa Garuda Nusantara yang lain. Netizen pun mempertanyakan kenapa ia harus berjinjit setiap sesi foto.
Timnas Malaysia terancam tampil pincang di Piala AFF 2022. Menurut laporan media Malaysia, Kim Pan Gon sebenarnya telah memanggil 41 pemain untuk laga uji coba melawan Kamboja dan Baladewa. Namun menariknya, banyak nama-nama bintang yang tidak masuk dalam pemain untuk TC Timnas Malaysia, di mana sebagian besar pemain bintang yang absen tersebut berasal dari klub Johor Darul Taksim lantaran masalah pribadi, komitmen, keluarga atau masalah cedera. Selain itu, hal ini juga tidak terlepas dari status Piala AFF yang tidak masuk kalender FIFA, sehingga klub tidak wajib untuk melepaskan para pemainnya. Jordi Amat pamer jersey Timnas Indonesia, mantan rekan tim beri dukungan. Baru-baru ini Jordi Amat memamerkan foto berseragam Timnas Indonesia, di mana pemain yang baru saja dinaturalisasi tersebut merasa senang sudah dipanggil pelatih Sintayong untuk membela Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Ia pun mengungkapkan rasa senangnya tersebut melalui akun Instagram pribadinya @jordiamat5. Yang menarik adalah salah satu dari pemain Timnas Kurasyao pun ikut nimbrung di kolom komentar. Suka sekali bro, tulis @Kenji Gore. Kenji Gore sendiri menjadi bomber andalan Timnas Kurasyao. Ia juga pernah setim dengan Jordi Amat saat mereka bermain bersama dengan Swansea City pada musim 2018-2019.